Kalau kita lihat kemarin Mario Shiraji yang race di Styrian GP atau Red Bull Ring Spielberg Austria, di mana dia di race 1 hanya mampu finish di posisi 14 dan di race 2 dia mampu finish di posisi 11. Ya, mungkin banyak yang berpikiran, kok Mario Haji beda banget ya saat di Chief Moto3 atau Junior World Championship Chief Moto3 dan juga di Red Bull Rookies Cup. Itu beda banget, kayak jomplang hasilnya gitu kan. Kalau di ya sama juga sih, maksudnya di Chief Moto3 juga Mario Haji belum juara lah ya, tapi kesannya kan Mario Haji bisa mampu di front row gitu kan, bersaing untuk memperebutkan podium dan segala macam. Tapi kenapa di Red Bull Rookies Cup yang kemarin di Styrian GP itu Mario Haji kesannya kayak di posisi 10 besar aja lah, bahkan di 14, 13, 12. Kenapa begitu? Saya udah bahas banget, udah sedikit saya bahas, lumayan lah ya. Itu kontennya saya taruh di deskripsi linknya kalau pengen yang belum nonton misalnya gitu kan. Kalau pengen lihat silakan. Nah, saya pengen bahas gini nih. Ada juga saya baca-baca di kolom komentar ya. Jadi banyaklah Indonesia kan yang saat ini lagi memonitor aksi-aksi Mario Suryaji di ajang dunia, mau itu di Chief Moto3 maupun di ajang Red Bull Rookies Cup. Nah, itu ada juga yang berpikiran kayak gini, wah itu kayaknya Mario Haji di ini nih motornya jelek begini, terus ada juga yang bilang oh disabotase tuh begini begitu. Wah sih, berpikirannya terlalu jauh ya, maksudnya terlalu jauh maksudnya gini. Oke lah, saya nggak mau bahas sampai kayak gitu karena ini sebenarnya itu ajang yang paling paling fair play ya kan istilahnya, itu sangat fair banget. Udah saya jelasin juga di konten sebelumnya. Kalau yang belum nonton boleh dilihat, saya taruh linknya di deskripsi lah pokoknya. Itu sangat fair banget sebenarnya. Ya secara kayak gini nih, ada yang lebih seru. Kalau kalian nonton juga di Styrian GP itu ajang MotoGP, ada seorang pembalap, yaitu pembalap KTM, yaitu Miguel Oliveira, yang bannya itu sampai bocel-bocel ya, atau terlepas-lepas gitu kan, sampai karkas kulit luar itu terlepas-lepas. Kalian lihat kayak gini, itu gimana? Mau dibilang sabotase? Karena kita tahu di Red Bull Ring Spielberg Austria ini adalah kandang dari KTM atau kandangnya dari pabrikan KTM. Terus kita mau bilang kalau Miguel Oliveira ini disabotase gitu kan. Kita bayangin deh kalau Miguel Oliveira itu orang Indonesia gitu kan. Wih, pasti itu setelah Styrian GP MotoGP itu langsung rame. Jamin sosmed tuh langsung rame, bakal ada hashtag gitu kan. Miguel di sabotase gitu kan, padahal di kandang kok bisa bannya dia sendiri yang bocel-bocel atau bannya yang terlepas-lepas kulitnya kan, karkas luarnya itu sampai lepas. Itu gimana tuh Michelin gitu kan, supplier pabrikan ban MotoGP kok sampai bisanya gitu kan. Itu bayangin kalau Miguel orang Indonesia gitu kan, terus itu sosial media bakal rame banget bahwa Miguel di sabotase, Miguel di segala macam lah. Bisa paham kan sampai di sini? Itu kasus pertama. Kasus kedua, Maverick Vinales, tahu kan? Ya, pembalap Yamaha Factory Racing ataupun Monster Yamaha Factory Racing lah, apalah namanya, saya nggak terlalu hafal. Yang jelas pembalap Yamaha Factory Racing, enaknya nyebutnya gitulah sebenarnya. Itu pas mau start, kita tahu kan, habis ya mau warming up ya, itu motornya mati gitu kan. Nah terus kita tahu sebelumnya bahwa Vinales memutuskan kontrak sepihak kepada Yamaha dan dia nggak mau melanjutkan untuk 2022 atau musim 2022 bersama Yamaha karena dia masih ada kontrak sampai 2022. Istilahnya baru kemarin tuh, sekitar beberapa bulan yang kemarin itu dia baru diperpanjang kontrak ataupun mengajukan kontrak kepada Yamaha. Tahu-tahu di bulan-bulan kemarin ya, baru belum lama lah ya, dia memutuskan untuk nggak mau lanjut deh sama Yamaha di 2022. Terus bisa aja dong kita mikir kan, wah Maverick disabotase nih sama Yamaha, mesinnya nih pas mau pemanasan dia nggak bisa, akhirnya dorong-dorong aja, dan kita lihat dia finish di posisi boro-boro 15 besar ya, boro-boro 15 besar gitu kan. Nah kayak gini posisinya. Nah itu mau kita bilang apa? Mau bilang disabotase? Nah coba bayangin kalau Maverick Vinales itu orang Indonesia. Terus ya kita bayangin, dan itu bakal rame banget sosial media bahwa dibilang Maverick disabotase Yamaha, Maverick disabotase Yamaha. Bakal kayak gitu cuy, bakal kayak gitu. Dan itu yang harusnya kita kalau sebagai penonton MotoGP, kita bisa lihat nggak ada tuh hashtag Maverick Vinales disabotase. Walaupun secara keluarga bapaknya Vinales, yaitu Angel Vinales, merasa seperti itu. Ada seperti itu. Angel Vinales merasa dibegitukan anaknya. Sampai-sampai kemarin tanggal 10 itu
kita tahu ya, Maverick Vinales ini keluarganya nih punya tim di World Super Sport 300, yaitu kelas paling rendah di ajang World Superbike. Itu tim Vinales ya. Itu dia memutuskan tidak bersama Yamaha lagi. Dia kan saat ini pakai motor Yamaha, yaitu Yamaha R3 ya. Yamaha R3 yang kalau di Indonesia R25 lah ya, sama persis, cuma beda kubikasi mesinnya aja, sama 2 silinder juga. Itu dia nggak mau pakai Yamaha ya. Itu dampak setelah hari Ahad kemarin, race kemarin, Styrian GP kemarin, sepertinya bapaknya gitu, karena bapaknya sempat melontarkan kata-kata seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata bukan orang Indonesia aja yang baper istilahnya gitu kan, yang mengkait-kaitkan seperti ini itu karena merasa anaknya begini-begini. Jadi Angel Vinales merasa bahwa anaknya Maverick Vinales itu sepertinya mendapat perlakuan tidak baik di saat Styrian GP gitu kan. Kenapa tiba-tiba motornya seperti itu padahal kelas MotoGP gitu loh kan. Apa tidak begini begitu-begitu. Nah, kalau kita bicara di F1 itu sangat mungkin terjadi. Itu F1, tapi kalau di MotoGP tuh pemikirannya nggak begitu. Mereka hanya berpikir secara teknis. Ya kita lihat aja bannya Miguel Oliveira bisa sampai cobel-cobel begitu kan. Dan dia sendiri padahal yang pakai ban kompon itu yang sama persis saat race itu ada banyak, ada Marc Marquez juga, terus ada banyak lah ya. Itu banyak yang sama pakai kompon yang seperti itu. Namun kenapa Oliveira doang yang mendapatkan bannya yang cobel-cobel, baru berapa lap lah istilahnya kan, itu tiba-tiba dia mengalami itu. Nah itu kalau itu mengenai pembalap Indonesia, kita bisa bayangin itu bakal rame banget, hashtag dan segala macam sosial media yang ya bahkan yang nggak nonton pun jadi ikut-ikutan gitu kan, merasa yang seakan-akan ini kan, kita ini Indonesia ini banyak banget yang kita kadang-kadang bagus sebenarnya sih, bagus saya sangat ini untuk mungkin karena kita merasa banyak banget pelajaran sejarah yang menyebutkan bahwa Indonesia itu dijajah, dan dijajah itu kesannya dijajah ya, tidak bagus, maksudnya kasihan nenek moyang kita segala macam. Akhirnya timbul jiwa-jiwa patriotisme yang tinggi. Nah tapi maksudnya adalah kita harus melihat juga duduk perkaranya. Kalau kita nggak nonton nggak apa ya, kita mending diem gitu kan dan segala macam. Jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan menyerang dan bahkan sampai membabi buta nggak jelas gitu kan. Nah itu yang saya bilang, kalau kita mau dukung pembalap Indonesia, balik lagi ya, seperti Mario Suryoaji, Dimas Eki Pratama, Andi Gilang, terus juga Galang Hendra Pratama, itu baiknya kita nonton mereka, kita ikutin segala macam kegiatan mereka, dan kita ikutin pemberitaan mereka dari free practice, kualifikasi, dan segala macam. Bahkan saat-saat dia latihan biasa itu harus kita ikutin, dan kita juga harus ngulik-ngulik sejarah dia waktu balapan, masih mungkin balapan road race ya kan, ataupun balap Asia Road Racing Championship di ajang Asia, bagaimana prestasinya. Nah seperti itu, jadi kita tahu sejarah nih pembalap gimana, mentalnya seperti apa gitu kan. Saat mereka sekarang berada di pentas internasional, kita bisa bilang seperti itu ya, karena yang tadi saya bilang itu pembalap-pembalap itu telah sampai di titik event internasional, walaupun belum sampai MotoGP, namun ya sudah sampai di pentas internasional. Galang Hendra udah di kelas World Super Sport 600 istilahnya gitu kan, di bawahnya World Superbike, atau ya di bawahnya kelasnya Jonathan Rea gitu kan, ataupun Toprak ya. Nah kalau Andi Gilang pun sama, udah di kelasnya bareng sama Rossi, walaupun dia di kelas Moto3 gitu kan. Nah, Mario masih di kelas perjenjangan, namun ini perjenjangan Mario ini adalah perjenjangan yang sudah mendekati ke World Championship gitu sih, samalah begitu. Oke, mungkin saya sebenarnya pengen bahas pembalap-pembalap yang penerus dari Mario Suryoaji. Ada banyak sebenarnya yang dari ini ya, Astra Honda Racing Team, karena sudah disiapkan sebenarnya, karena memang Astra itu berkontinu. Setiap itu pertama itu adalah Andi Gilang dan Gary Salim. Itu adalah hasil anak didik dari Astra Honda Racing Team generasi pertama gitu. Nah, saya pengennya sebenarnya bahas nih, karena Mario Aji ada lagi pelapisnya gitu kan. Karena nggak mungkin stuck di Mario Aji aja. Tapi mungkin nanti ke depannya lah. Kalau kalian pengen, boleh tulis di kolom komentar seperti biasa. Opini-opini kalian, masukan-masukan kalian, saya welcome banget sebenarnya. Sangat welcome. Saya baca-baca, bahkan biasanya saya reply, saya balas lah semuanya. Kalau yang cukup saya bisa mengerti ya. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Sehat-sehat ya buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.